Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Oktaviani, mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Program Pendidikan Bahasa Inggris semester 1. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah PKN dengan judul Pengertian Politik, Pengertian Strategi Penyusunan Polstranas untuk mewujudkan pembangunan dalam segala bidang oleh Ibu dosen mengampu, Ibu Roza Yanita MPD. Ada pengertian politik dan strategi nasional atau Polstranas. Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijakan negara tentang pembinaan, yaitu ada perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengendalian, serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan yang nasional. Strategi nasional disusun untuk pelaksanaan politik nasional, misalnya strategi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Jadi strategi adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Ada 5 konsep politik nasional yang perlu perhatian berbagai hal, antara lain yaitu ada negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, dan distribusi. Yang pertama ada negara. Negara adalah suatu bentuk masyarakat dan organisasi politik yang paling utama. Jadi apapun organisasi dan politiknya, negara adalah hal yang paling utama. Kedua ada kekuasaan, yaitu yang mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok sesuai dengan keinginannya. Kemudian yang ketiga ada pengambilan keputusan. Siapa yang pengambilan keputusan itu dan untuk siapa keputusan itu dibuat. Kemudian yang keempat ada kebijakan umum, yaitu kumpulan keputusan seseorang atau kelompok dalam memilih tujuan. Yang kelima ada distribusi, yaitu pembagian dan pengalokasian nilai-nilai atau values yang dimiliki oleh masyarakat. Kemudian di slide selanjutnya ada penyusunan politik dan strategi nasional. Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh presiden langsung. Dalam melaksanakan tugasnya, presiden dibantu oleh berbagai lembaga tinggi negara lainnya serta dewan-dewan yang merupakan badan koordinasi seperti Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional, Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, Dewan Maritim, dan Dewan Otonomi Daerah, dan Dewan Stabilitas Politik dan Keamanan. Proses politik dan strategi nasional pada infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia. Setelah penyusunan Polstranas, kemudian akan dibagi menjadi prioritas pembangunan nasional. Di sini ada prioritas pembangunan nasional tahun 2004 sampai 2009, yaitu yang pertama ada peningkatan saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat. Yang kedua ada mengembangkan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai luhur. Yang ketiga ada peningkatan keamanan ketertiban dan penanggulangan kriminalitas. Yang keempat ada pencegahan dan penanggulangan separatisme. Yang kelima ada pencegahan dan penanggulangan gerakan terorisme. Yang keenam ada peningkatan pengetahuan pertahanan negara. Dan yang ketujuh ada pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional. Adapun misi pembangunan nasional tahun 2004 sampai 2009 dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan nasional ditempuh 2 strategi pokok pembangunan, yaitu yang pertama ada strategi penataan kembali Indonesia yang diarahkan kepada sistem ketatanegaraan yang dilandasi dengan berdirinya negara kebangsaan Indonesia yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, tetap tegaknya NKRI, dan tetap berkembangnya pluralisme dan keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian strategi yang kedua yaitu pembangunan Indonesia yang diarahkan untuk membangun Indonesia di segala bidang yang merupakan perwujudan dari amanat yang tertera jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun agenda untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, ini adalah salah satu misi untuk mewujudkan pembangunan yang merata dalam segala bidang, yaitu yang pertama adalah pembenahan sistem hukum nasional dan politik hukum, yang kedua ada penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk, yang ketiga ada penghormatan, pemenuhan serta penegakan atas hukum dan pengakuan atas dasar hak asasi manusia, yang keempat
ada peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan dan kesejahteraan untuk perlindungan anak. Yang kelima, ada revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah. Yang keenam, ada penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kemudian yang ketujuh, ada perwujudan lembaga demokrasi yang makin kokoh. Cukup sekian penjelasan dari saya. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester untuk mata kuliah PPKN. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.